Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dinia Syifa Aprilia. Saya mahasiswi hukum di Fakultas Hukum Universitas Asahan. Tepatnya saya berada di kelas Konsep Fikih semester 2. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang bermaterikan kebijakan digital. Dan di sini saya akan membahas buku yang berjudul Metode Riset Berbasis Digital Penelitian Pasca Pandemi COVID-19. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Society dengan dosen pengampu Bapak Diki Abdillah STMKOM. Alasan saya memilih dan mengambil materi tentang kebijakan digital dan membahas buku yang berjudul Metode Riset Berbasis Digital Penelitian Pasca Pandemi COVID-19. Dikarenakan pastinya teknologi digital sangat bermanfaat di era pasca pandemi. Dikarenakan ketidakbolehan masyarakat untuk bertatap muka dengan para kerabat, sahabat, dan rekan kerja. Pastinya teknologi digital ini sangat banyak manfaatnya di era pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi dunia dengan cara yang berbeda, tidak hanya kehidupan dan mata pencarian masyarakat yang terdampak. COVID-19 juga berdampak pada gaya hidup masyarakat sehingga berpengaruh pula pada kajian analisis sosial kemasyarakatan di bidang penelitian. COVID-19 telah menjadi tren penelitian secara global selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Meskipun di tengah era pandemi COVID-19, kegiatan penelitian harus tetap berjalan sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini dilalui oleh sebagian besar lembaga penelitian dan universitas, terutama mahasiswa. Munculnya metode riset berbasis digital ini tidak terlepas dari adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital pada era kontemporer saat ini. Adapun urgensi dari metode riset berbasis digital, antara lain yang pertama, perkembangan riset berbasis teknologi digital pada era kontemporer seperti ini telah menjadi standar yang lebih diterima dan diadopsi oleh berbagai akademis secara global. Yang kedua, dampak dari pandemi COVID-19 pada kurun waktu dari 2020 sampai sekarang berimplikasi pada betapa sulit dan menantangnya penelitian lapangan akibat pembatasan fisik dan sosial. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan ketergantungan terhadap internet. Dan yang keempat, respon dinamika global akan kebutuhan metode riset berbasis digital. Keterbatasan mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19 telah memaksa adaptasi digital dalam penelitian sosial. Kebijakan yang seimbang secara fisik dan sosial membutuhkan riset sosial yang cenderung membutuhkan interaksi tatap muka karena berbasis digital. Interaksi langsung dengan masyarakat adalah kekuatan dari penelitian sosial. Tetapi untuk menjaga keamanan bersama, pengumpulan data digital sekarang dianggap sebagai alternatif terbaik dalam konteks pandemi COVID-19. Pemanfaatan media digital dapat menjadi peluang kekuatan media metode penelitian untuk riset sosial. Pengumpulan data digital bukanlah hal yang baru dan terus berkembang dengan munculnya penelitian web dan penggunaan data besar. Penelitian sosial dituntut untuk beradaptasi, terutama dengan pendekatan digital, dalam pembatasan fisik tatap muka selama pandemi. Dengan tersedianya platform digital, komunikasi virtual baru telah terbentuk, menghilangkan kebutuhan akan interaksi tatap muka. Metode riset berbasis digital merupakan sebuah paradigma baru dalam riset yang dikembangkan dalam upaya pengumpulan dan pengolahan data maupun visualisasi dengan memanfaatkan media online dan teknologi digital seperti big data dan online survei lainnya. Metode digital bukan merupakan pengganti riset lapangan, tetapi sebagai pelengkap tersendiri yang sudah tidak bisa diabaikan karena adanya adaptasi perubahan masyarakat pada era revolusi industri. Konsep dasar metode riset digital merupakan pendekatan pengumpulan data yang mentransformasi interaksi tatap muka langsung menjadi tanpa tatap muka. Teknologi berbasis digital memberikan informasi dalam jaringan internet dengan menggunakan platform sarana komunikasi seperti komputer, tablet, smartphone. Yang selanjutnya, data diproses secara otomatis dengan bahasa pemrograman sebagai luarannya. Kalian bisa melihat gambar seperti di samping ini ya. Dan juga metode digital
bukanlah pendekatan baru dalam penelitian sosial. Pengumpulan data berbasis teknologi digital telah dikembangkan selama 30 tahun. Awalnya, metode ini digunakan dalam pencarian bibliografi yang diubah dan diarsip kertas menjadi arsip digital pada tahun 1990-an. Saat ini, hampir semua sumber bibliografi dalam format digital seperti Google Scholar atau Google Cendekia. Pada saat yang sama, survei yang sebelumnya berbasis surat atau kunjungan langsung mulai bergegas ke survei surat elektronik atau biasa kita sebut dengan email. Era pandemi COVID-19 beberapa waktu kebelakang telah menyaksikan semakin banyak jumlah data digital yang diproduksi di internet yang menggambarkan perilaku manusia dan objek penyelidikan ilmiah lainnya, seperti yang ditunjukkan gambar di samping ya. Nah, beberapa dekade terakhir tidak hanya menyaksikan peningkatan jumlah data berbasis teks, tapi juga peningkatan data komputasi yang semakin diperlukan untuk menganalisisnya. Bersama-sama, kedua pergeseran ini memiliki potensi untuk memperluas cakupan penelitian secara signifikan di berbagai bidang. Nah, teman-teman, cukup sampai di situ saja pembahasan materi tentang kebijakan digital bersama saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang ada di video pembelajaran kali ini. Dan saya akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.